Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Kanina Mumtazah Zaharani dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menyampaikan tentang resuman selama saya mengikuti PBAK. Resum hari pertama, peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang, dari angkatan 2020 yang belum lulus sendiri sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa. Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Materi pertama, yaitu tentang akademik. Pemateri Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem SIAKAT mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS, semakin kecil IPK semakin sedikit, semakin besar maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi 2, pemateri disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan dan sebagainya. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendampingan Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin.
Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa bisa menyampaikan melalui SEMA atau DEMA, HMPS atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Di sini saya juga akan menyampaikan resume di hari kedua, yaitu yang pertama dari DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa yang disampaikan oleh Ketua Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi dan Wakil Ketua Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kegiatan kemahasiswaan. SEMA, Senat Mahasiswa, Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA sebagai advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA mengawasi dan mengontrol DEMA-U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA-U, menjadi mitra kerja DEMA-U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA membentuk UU yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Membentuk UU yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA-U, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA-U, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. UKM, Manual, Organisasi Bersejarah Pembentukan Jenderal Ahmad Haji Nasution 1959 di Jabar. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara di mana mahasiswa menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya, Prof. dan Wiracakti Yuda Winma. Arti lambang Wiracakti Yuda 811-8, Kodam Brawijaya, dan 11 urutan resimen mahasiswa Sejatim. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti, membantu TNI Polri dan juga rektor. Latihan seperti lempar pisau, menembak, dan bela diri atau karate. UKM Pramuka, Rencana Maulana
Racana Maulana Malik Ibrahim, Dewi Chandra Wulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjang Sana yaitu berupa Kwarcap, Kwarda, dan Kwarnas. Perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega. Tugas rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewan OPS Diklat. UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambang burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan 6 bidang sosial keagamaan, dikten pendelegian, latihan bersama, ujian PMI dan pra-ujian PMI di klaster, forum fasilitator, rutang, kesehatan, cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi Timkas, penelitian pengembangan webinar perpustakaan dan lain, humas, konsolidasi, silaturahim, kewirausahaan, penyebaran ucapan. UKM GGB Gema Gita Bana berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. UKM SR Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pimpinan yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi. Divisi Kaligrafi, Qiraah, MC, Qasidah, Nasyid, Sholawat, dan Gambus. UKM Teater berumur 35 tahun. Terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM Mapala Turisna. UKM Mapala Tursina, organisasi pecinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi, mendaki, sosial bencana alam, olahraga mendaki gunung, panjat tebing ora, susur goa ilmiah. UKM Unior, unit olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatan latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. UKM Kopma Padang Bulan dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Stafnya usaha, pengurus Kopma, public relation, pemasaran, personalia, karyawan. Big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional, Jatim, Diksar. Unit usaha Kopma minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. UKM Komus, komunitas musik studio. 3. 6 departemen, event organizer, departemen studio jantung Komus, musik manajemen, departemen multimedia, mengolah segala konten, departemen public relation, pusat info eksternal, departemen social development. Spesifikasi player, vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain, dan non-player event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording. UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya. Didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin try-in, agenda rutin tiap tahun, Gasuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, diklat pendidikan latihan penerimaan anggota baru. UKM Jepret, klub JC, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya, moto aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kuliah dunia nyata. Kegiatan diklat pameran hunting besar. UKM Simfoni,
Program harian Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hey Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Hello Campus, Free Line. Program mingguan Simfoni Weekend Show, Debug, Simfoni Social, Fresh Sunday, Top Chart, Soda, Diari Mami, English Day, Yaumul Arabi. UKM LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Selanjutnya saya akan menyampaikan resume dengan judul Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh, pembicara Muhammad Hasanuddin Wahid dan Muhammad Hum, anggota DPR Republik Indonesia. Dosen tidur gak dibayar, kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harus melayani rakyat. Saya bisa sampai sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu dibilang alumni UIN Malang, agar stereotip lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci mengulangi COVID-19 adalah vaksinasi. Agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar, tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID? Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun agar kita bisa tatap muka. Kita harus melakukan kolaborasi hexahelix agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.